uang itu benar-benar tinggal 1.500 sudah dah. Ya Allah, itu bisa nggak ya buat bensin kayak gitu? Berbagilah gitu ya, berbagilah. Karena kita nggak tahu nih, kita nggak tahu hal kecil apa yang kita punya itu bisa berharga bagi orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Unda, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, bertemu kembali dengan saya Haris Pradana dalam podcast Ruang Amanda, menebar inspirasi, menebar kebaikan. Nah, mungkin agak beda ya kalau misal sebelum-sebelumnya kalau saya pakai koko atau kemeja. Nah, hari ini mungkin OTD-nya agak beda karena biar tidak terlalu jomplang usianya sama narasumber kita hari ini. Nah, ini dia. Hari ini di podcast Ruang Amanda kami hadirkan dari sekolah SMA 1 Negeri Cilacap, terus kemudian dari kampus UNES. Nah, dua teman kita ini walaupun sibuk menyempatkan hadir di podcast Ruang Amanda. Apa kabar? Ada Mas Iksan. Baik. Dan juga Mbak Syifa ya. Iya, betul. Ada Iksan dan juga Syifa. Ini dari SMA 1 Cilacap dan juga dari UNES Semarang. Jadi mahasiswa Cilacap dari asal Cilacap yang kuliah di Semarang ya. Oke. Nah, apa kabar? Baik Mas, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat ya. Nah, aktivitas apa nih? Mungkin dari Ihsan dulu nih, aktivitas sekarang. Kalau aktivitas sekarang sih mungkin kayak pulang sekolah gitu langsung les, terus malam-malam mungkin kayak emang mau jurus ke manajemen juga buat yang kuliah. Jadi mungkin belajar dikit lah seputar manajemen, kayak baru ke arah trading kayak gitu, belajar sedikit, nyoba-nyoba gitu. Karena emang kan tanya-tanya ke mbaknya juga sebelumnya kan emang kayak ada juga ke arah-arah ke trading gitu, kayak emang juga niat gitu. Sebenarnya juga kalau semisal les gitu harus ditekunin, karena emang sebelumnya les itu kayak rada males gitu, terus sekarang dapat efeknya gitu. Mungkin karena emang nilainya juga anjlok, harus kabut banget yang namanya MTK. Juga harus buat teman-teman yang mungkin di sana yang emang telat buat belajar, rajin-rajin lah buat belajar, karena namanya telat tuh nggak enak banget, jadi harus ngerasain sih kayak gitu. Ya. Oke, berarti selain sekolah, les, dan juga sudah mulai persiapan buat ini ya. Oke. Kalau Syifa sendiri, aktivitasnya? Kalau saya sendiri mungkin lebih ke menata masa depan. Masya Allah. Menata masa depan. Berarti udah kuliah udah naik step-nya ya? Iya. Oke. Biarpun sambil kuliah pun juga bisa sambil menata masa depan gitu kan. Di samping kita mikirin pelajaran, terus organisasi juga gitu kan. Ada organisasi juga. Ya kuliah rapat dan sebagainya, terus ada project juga bisnis sama teman-teman. Sebenarnya cuma lagi vakum sementara. Oke. Organisasi apa ya? Kalau di kampus? Organisasi, kalau saya dulu sempat ikut DPM. DPM di semester awal. DPM tuh kalau di SMA tuh kayak MPK. Kayak MPK yang bersama OSIS. Kalau DPM ini bersamainya BEM ya kalau di kampus gitu ya. Terus ikut ROHIS juga. Berarti aktivitas DPM sama ROHIS. Iya, betul. Kalau ini ada aktivitas nggak di sekolah? Kalau aktivitas di sekolah sih mungkin basket Basket gitu. ya, oke. Dari karena mungkin sebelumnya bukan di Semanik, yaitu di Banyumas, itu udah emang ditekunin basket. Juga sebelum masuk SMA emang pengen nyoba deh apa kayak gitu. Kayak dulu kan di SD, SMP gitu, takraw, badminton nyoba, dan lain-lainnya nyobalah. Kata ibu sih kalau bisa ditekunin aja buat kuliah nanti kayak gitu. Siap. Keren. Nah, ada nggak mungkin pasti ini ya, senang juga ikut berbagi ya. Nah, kalau berbagi itu menurut Istan sama Syifa apa nih? Syifa dulu deh. Oke, kalau dari saya pribadi mungkin saya menyimpulkan ke dua hal gitu ya tentang berbagi. Jadi ada sebagai healing ya kan bahasanya anak muda sebagai healing, dan sebagai challenge gitu ya, sebagai tantangan gitu. Kalau untuk sebagai challenge-nya sendiri, ketika kita berbagi itu kan kita istilahnya akan kehilangan sesuatu gitu ya, entah kehilangan materi, kehilangan tenaga, kehilangan waktu dan sebagainya kayak gitu ya. Tapi di samping itu, ketika kita berbagi, entah kenapa kita yang merasa mengeluarkan semuanya, malah kita yang balik lagi ke diri kita gitu. Kita yang merasa seneng gitu ya, lihat orang yang kita diterima itu merasa tersenyum dan sebagainya, itu bakal balik ke kita. Itu ya si yang healing gitu. Healing buat pribadi. Healing gitu, dan challenge tantangan. Kalau dari Ihsan gimana sih menurutnya tentang berbagi? Dari saya untuk berbagi sih kayak ada dua jenis gitu. Dari segi ilmu, dari segi keuangan juga. Kalau misal dari segi ilmu tuh kayak kalau misal teman minta pendapat, terus dijelasin, terus misal ada teman mungkin bingung dari pelajaran, kita bantu kayak gitu. Kalau misal dari segi keuangan sih mungkin kayak misal orang yang di jalan gitu minta, atau mungkin kita ingin sedekah lah buat mereka untuk membantu sedikit, entah itu dari Rp500 atau sampai ke Rp10.000 itu terserah pribadi masing-masing aja kayak gitu. Ya. Jadi sobat Bunda,
dua teman kita ini tadi ya, karena emang podcast Ruang Amanda ini kan harapan kita bisa menebar inspirasi, menebar kebaikan. Nah, kita ada cerita tentang berbagi. Kenapa tadi langsung dijawab sama Syifa tentang berbagi itu adalah healing dan juga tentang challenge ya, challenge. Nah, kalau misal dari Ihsan tadi cerita berbagi itu nggak cuma sekedar materi ya, tapi ketika berbagi ilmu, berbagi waktu itu juga luar biasa sekali, Masya Allah. Nah, mungkin pernah nggak ketika berbagi punya pengalaman mengesankan nggak ketika berbagi? Kalau dari Ihsan sendiri? Kalau bagi aku itu mungkin dari pengalaman berbagi mengesankan, mungkin dari mereka sih, cara menanggapi mereka ketika dibagi itu merasa bahagia, yang merasa tersenyum kayak gitu. Kayak mungkin dari mereka yang kayak di jalan misal kita bagi itu langsung seneng gitu, langsung bisa apa namanya, lebih keseneng aja sih kayak Senang gitu ya, jadi bahagianya bahagianya mungkin mereka juga yang menerima senang bahagia, kita juga yang ngasih kerasa kerasa. ya bahagianya. Kalau misalnya dari Syifa sendiri, ada nggak kesan ketika berbagi, atau mungkin bisa cerita nggak mungkin pengalaman ketika melakukan sesuatu, berbagi sesuatu, melakukan kebaikan sesuatu, mungkin bisa cerita nggak ke saudara bunda yang ada di rumah? Oke, kalau pengalaman pribadi, mungkin pernahnya ini ya, karena kalau misalkan kita itu berbagi kan kadang nggak dalam kondisi yang memang kita tuh bener-bener niat untuk berbagi gitu, dalam kondisi yang bener-bener bagus, moodnya bagus gitu. Kadang memang ada kewajiban gitu, kalau misalkan kayak di organisasi itu kan emang kadang buat ngelaksanain prokja gitu kan, program dan sebagainya gitu. Tapi kadang ketika kita melaksanakan itu dengan yang biasa aja, dengan mood yang ya kayak gitu ogah-ogahan, ketika kita ngasih terus kadang kurang lebih sama kayak Ihsan gitu ya, orang yang nanggepin itu padahal kita ngasih nggak seberapa nih, misal lebihin 500, 2000 dan sebagainya, tapi tanggapannya yang Masya Allah sampai yang bener-bener tulus gitu, sampai ditanggepin yang doakan yang baik-baik gitu kan, ya Allah terima kasih banyak ya Mbak gitu, semoga rezekinya lancar dan sebagainya. Itu yang bikin jadi tambah terenyuh gitu ya, Masya Allah gitu. Terus kadang pernah juga ketika berbagi itu kan kita mikir dua kali ya, kalau misalnya mahasiswa dan siswa juga uang pas-pasan, misalkan harus ngomongin materi gitu ya, uang pas-pasan, dikirimnya pas-pasan, terus kebutuhannya banyak gitu. Kadang ada mikir dua kali untuk keputusan untuk berbagi itu. Tapi kadang ketika melakukan sesuatu gitu ya, lagi butuh banget makan nih, lagi butuh banget makan, terus habis itu ngasih orang gitu kan, tiba-tiba datang aja nggak tahu entah dari mana gitu, entah dari mana ada yang datang ngasih gitu, atau tiba-tiba orang tua ngirim uang gitu kan, masuk ke rekening, itu juga yang Masya Allah banget sih, langsung nyata gitu ya. Masya Allah, luar biasa teman-teman ya. Jadi walaupun kondisinya juga sedang sempit ya, tapi ketika kita berbagi, karena gini, saya meyakini ketika kita ngasih kejutan kecil ke orang lain, dan ketika teman-teman berbagi itu kan ngasih kejutan kecil lah ya, mungkin nggak besar, mungkin cuma sebungkus nasi atau apapun itu bentuknya, tapi saya yakin kalau misal kejutan kecil itu akan dibalas kejutan besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa sekali ya teman-teman. Nah, ini kita pengen nih dari Syifa sama Ihsan ngajak teman-temannya yang tadi yang mungkin tidak peduli atau mungkin terlalu sibuk dengan dunianya, sibuk scroll medsos segala macam, tapi nggak peduli kalau misalnya tetangganya, orang-orang sekitarnya sedang membutuhkan. Nah, mungkin bisa nggak ajak teman-temannya untuk juga ikut peduli, ikut berbagi? Dari Ihsan dulu deh. Ada sih, kalau buat momen berbagi itu ada hal juga timbal baliknya kayak gitu ya. Untuk yang berbagi itu kan dari jenis apapun, terus dari jenis ilmu, dari jenis keuangan. Untuk ilmu sih alhamdulillah timbal baliknya ada dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena emang udah sering berbagi, entah itu walaupun sedikit yang saya merasa itu sedikit, dari teman-teman misal tanya, saya jawab, dari segi apapun ya alhamdulillah sih saya, walaupun emang menguasainya nggak banyak dari MTK, walaupun teman-teman mungkin bingung saya bantu kayak gitu, dari mungkin guru ngasih soal terus teman bingung saya bantu jelasin. Alhamdulillah timbal baliknya dari segi nilai rapot alhamdulillah udah bener-bener naik, walaupun emang belum naik tapi saya tetap coba bersyukur kayak gitu. Untuk jenis keuangan mungkin juga dari Allah SWT alhamdulillah bantu. Itu ketika saya waktu malam itu udah bener-bener gak ada namanya kejauhan gimana lagi, itu udah bener-bener pasrah. Dari misal waktu itu naik motor tuh dari Purwokerto sampai ke Cilacap, emang waktu itu ada kegiatan motoran itu nyantai main kayak gitu kan. Pulang tuh malam sekitar jam 8, jam 9, jam 7 ke after maghrib lah, itu benar-benar udah kayak
wah udah mikir pasrah nih, apalagi after maghrib nih gitu kan, udah malam udah lah ya. panik gitu, udah kayak waduh ini kalau di tengah-tengah jalan panik ya panik gitu ya, apalagi bensinnya waktu itu udah tinggal 1 batang dari Purwokerto, udah panik bener-bener panik, uang udah habis itu bener, ya udahlah, Bismillah emang gimana lagi kan, terus cobalah sampai ke Sampang itu udah putus asa waktu itu, udah dari 1 batang udah kilek-kilek nih. Udah di Sampang gitu Udah ya. di Sampang itu waktu Sampang ke Cilacap kan jauh ya gitu ya. Udah jauh tuh udah, waduh ini sampai mana nih? Mau minta tolong waktu itu, minta tolong teman, bismillah lah. Cuma istighfar aja bismillah di jalan itu sampai ke Cilacap. Kalau nggak salah sebelum pelang Cilacap itu kan sebelum pelang Cilacap ada pom bensin ya. Ada pom bensin. Minggir lah waktu itu, minggir. Terus uang itu benar-benar tinggal 1.500 udah dah. Ya Allah itu bisa nggak ya buat bensin kayak gitu. Terus tanya tuh ke Mbak, permisi Mbak, mau tanya, ini untuk isi Pertalite 1.500 bisa nggak ya? Gitu. Dijawab lah tuh sama Mbaknya, bisa Mas gitu. Tapi di sana ya kayak gitu. Ya udahlah, saya langsung markir lah waktu itu 1.500 bismillah ini walaupun nggak keisi banget tapi ya bismillah sampai lah, sampai di rumah itu udah alhamdulillah banget kayak gitu ya. Nah waktu itu jalan lah tuh ke pom bensin yang diarahin mbak-mbaknya, jalan bilang ke mbak-mbaknya, Mbak mau isi 1.500 kayak gitu kan. Dan waktu itu bilang kayak gitu, ada mbak-mbak yang tadi sempat saya tanya itu ngasih 5.000 ke mbak-mbaknya gitu, Mbak itu yang mas-mas yang pojok itu dikasih 5.000 aja ditambahin kayak gitu kan. Alhamdulillah dari uang 1.500 ditambah 5.000 jadi 6.500 buat isi bensin waktu itu. Alhamdulillah banget kebantu, jadi sampai rumah selamat dan alhamdulillah bensinnya masih aman gitu juga. Kayak gitu sih buat pengalaman. Jadi buat teman-teman emang masih kurang ada waktu untuk menyempatkan buat berbagi, terus buat berbagi entah itu dalam jenis apapun ya, dari ilmu atau keuangan itu usahakan lah, walaupun emang 200 perak pun seadanya uang kalian berapapun pasti akan merasa bantu kayak gitu. Apalagi buat yang di jalan itu emang kayak boneka gitu ya, apalagi yang manusia silver nih gitu kan, mereka ada merasain namanya panas, apalagi itu yang boneka itu udah ngerasain berat banget itu, apalagi buat kostum itu panas banget, bener panas gitu ya. Jadi buat kalian yang emang merasa buat ada uang, berbagilah kayak gitu. Apa sih susahnya ngeluarin uang 500 perak kayak gitu buat mereka yang bantu. Buat semisal 500 perak aja buat 1 motor, apalagi buat 100 motor itu udah plus 5.000 bisa buat makan, bisa buat mereka minum kayak gitu. Mungkin segitu aja gitu. Siap tuh. Tadi Ihsan juga sudah ngajak nih teman-teman buat juga berbagi berapapun jumlahnya ya, walaupun tadi 200 perak, 500 perak, tapi sedikit itu insya Allah berharga untuk saudara kita yang membutuhkan. Nah kalau misalnya Syifa bisa nggak nih mungkin ajak teman-teman, ajak sobat bunda atau yang di luar sana nih, ajak mahasiswa ataupun siswa yang mungkin masih ada yang apatis, nggak peduli sama lingkungan sekitarnya, buat juga ikut peduli sama berbagi ke orang-orang sekitarnya. Oke, ada satu nasihat nih baru banget dapetin gitu ya. Untuk yang suka menunda-nunda ibadah gitu ya, untuk yang suka menunda-nunda ibadah, dikhawatirkan ketika kita terlambat dalam melakukan sesuatu ibadah, maka Allah akan menghalanginya gitu. Allah akan menghilangkan seluruh kesempatan kebaikan yang datang padanya gitu. Jadi buat teman-teman gitu ya, kayak yang tadi disampaikan sama Ihsan gitu, walaupun kita masih mahasiswa ataupun masih pemuda gitu, yang istilahnya masih belum mapan dalam hal finansial gitu ya. Kata Ihsan bilang cuma 200, 500 dan sebagainya gitu. Berbagilah gitu ya, berbagilah. Karena kita nggak tahu hal kecil apa yang kita punya itu bisa berharga bagi orang lain. Yang udah kelap-kelip terus kemudian malam. Nah itu mungkin bisa jadi akumulasi dari kebaikan Ihsan sebelumnya ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi teman-teman, sobat bunda semuanya, luar biasa sekali, terima kasih sekali kepada Ihsan dan juga Syifa yang sudah menyempatkan hadir di podcast Ruang Amanda. Tadi tentu kita dapat banyak inspirasi, banyak semangat dan motivasi untuk berbagi, dan juga jangan lihat dari siapa kita mendengarkan nasihat, jangan dilihat dari siapa kita melihat kebaikan, tapi dilihatlah dari apa kebaikan tersebut, apa nasihat tersebut. Oke, terima kasih Ihsan dan Syifa sudah menyempatkan hadir. Semoga terus sukses, aktivitasnya lancar, dan juga terus semangat untuk berbagi. Nah, sobat bunda, alhamdulillah tadi kita sudah menyimak banyak sekali cerita inspirasi dari teman-teman kita generasi Z ya. Nah, generasi Z pun senang untuk berbagi. Nah, teman-teman semua, sobat bunda semua, bagaimanapun kondisinya, berusaha untuk bisa berbagi. Nah, sekian dari kami untuk edisi podcast hari ini. Kita berjumpa lagi di edisi podcast berikutnya. Kalau misal punya usul ya untuk menghadirkan narasumber siapa lagi, silakan komen di bawah. Dan jangan lupa untuk ikuti media sosial kami yang ada di bawah sini.
Oke, sekian dari saya. Kita ketemu lagi di episode podcast Ruang Amanda berikutnya. Ruang Amanda menebar inspirasi, menebar kebaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.